Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan kreativitas dan inovasi. Hanya ini bukan percobaan tetapi sebagai pengantar di dalam kita membelajarkan siswa kaitannya dengan logika ya. Jadi materi ini rada spesial. Spesialnya apa? Ini mainan, tapi mainan yang edukatif. Jadi ada istilah belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Nah, yang pertama inilah yang benar, bukan bermain sambil belajar, tapi belajar sambil bermain. Nah, ini ya. Jadi ada umur panjang, ada panjang umur. Jadi kalau umur panjang, sekalipun kita umurnya hanya 40 atau 50 tahun, itu dikatakan umur panjang karena makmur. Baik, kita kembali ke permasalahan yang dual kreativitas ini ya. Jadi kalau yang ini satu judul sebenarnya, yang ini satu judul. Jadi ini ada dua judul. Yang satu ini adalah tentang model Tower of Hanoi atau menara Hanoi. Nah, yang kedua ini adalah puzzle Jepang ya. Jadi selama di penjara itu di Jepang, kisahnya itu adalah bisa nanti nyari ya bahwa dia punya produk ya, punya produk yang kaitannya dengan puzzle ini. Nah, kita akan mencoba kaitannya dengan yang pertama ini adalah tentang model Tower of Hanoi. Jadi ini ada 5 keping ya. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu untuk PAUD ya, biasanya 1. Hanya mindahkan ini ke sini. Ini kemungkinannya hanya ada 1. 1 bisa kemari 2. Jadi semakin banyak kepingannya, ini semakin sulit ya. Nah, kita mencoba bagaimana ini kalau 2 keping ya, 2 keping. Nah, kalau sudah 2 keping, nah ini tentu kita bisa ke tiang kedua atau tiang ketiga ya. Kalaulah ke tiang ketiga berarti ini sudah 1 langkah ya. Jadi ini 1 ya, ini 2, kesini adalah 3, selesai sudah. Tapi itu untuk 2 keping. Itu artinya untuk anak SD yang kelas rendah ya, maksudnya kelas rendah itu kelas 1, 2, 3 lah ya. Nah, ini akan mulai meningkat lagi, yaitu kalau 3 keping. Nah, ini 3 keping nanti ini sudah mulai berbeda ya. Mulai berbedanya apa? Kita sudah mulai mikir ya. Misalnya ini langkah ke-1, kemudian ini kedua, kesini ketiga, ini keempat, ya. Yang kesini adalah kelima, ini keenam, terakhir adalah 7. Jadi 7 langkah untuk 3 keping ini adalah minimal. Artinya apa? Kurang dari minimal ini nggak mungkin bisa. Kalaulah muncul bisa, pasti ada kekeliruan. Makanya nanti secara statistik ini bisa nanti mendapatkan rumus atau persamaan. Nah, bagaimana untuk yang 4 keping? Nah, ini 4 keping ini sudah mulai tingkat kesulitannya sudah mulai tinggi ya. Contoh misalnya, ini kesini adalah 1 ya, kesini 2, kesini adalah 3, ini 4, kesini adalah 5, ini adalah 6, kesini adalah 7. Nah, baru ini pindah, ini adalah 8 ya. Nah, dari sini mulai mikir 8, ini kesini 9, ini kesini adalah 10, ini kesini adalah 11.
ya. Nah, pada saat ini pindah ke sini, ini mestinya datang kemari, ya. Tapi karena ini salah langkah, ini suatu salah yang langkah. Ini bisa saja menjadi lebih dari sekian langkah yang standar minimal. Nah, ini tadi udah ke 11. Nah, ini menjadi kelirunya itu adalah seperti ini. Ini 1. Ya, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi dari langkah ke-7. Nah, ini langkah ke-7. Ini tadi udah langkah ke-7 seperti ini. Kesini ada 8. Nah, ini mestinya ini kesini. Ini adalah 8. Kesini adalah 9. Kesini adalah 10. Kemudian ini adalah 11. Ini adalah 12, ini 13, kesini adalah 14, ini 15, 16, 17, 18. Nah, ini mestinya seperti itu. Tapi pada saat proses tadi bisa aja itu terbalik. Nah, maksud saya ini adalah permainan logika yang nanti persamaannya adalah singkatnya adalah 2 pangkat N di atas ya, minus di bawah 1. Ini persamaan yang bisa disampaikan untuk menara Hanoi atau menara Hanoi atau Tower of Hanoi. Jadi ini yang kaitannya dengan belajar sambil bermain. Nah, yang kedua kita lanjut ya. Ini adalah puzzle Jepang ya. Jadi ini puzzle Jepang, kalau diperhatikan tentu ini bisa saja menggunakan yang ini. Kalau pakai logika ini tetap nggak bisa keluar ya. Ini juga sama. Tapi pakai logika juga bagaimana ini nanti bisa mengeluarkan dan bisa memasukkan kembali ya. Ini kalau diperhatikan ini agak sulit, jadi kita bisa nanti pakai yang ini ya. Jadi ini sama ya. Jadi ini seperti itu, artinya kalau pakai logika ini tetap logika juga tetap nggak bisa keluar ya. Tapi ini bagaimana caranya agar ini adalah bisa keluar dan bisa masuk kembali. Nah, teknik dan caranya tentu kalau kita perhatikan ini salah satunya adalah ini masuk kemari ya. Kemudian ini letakkan ke atas, kita tarik sedemikian rupa. Nah, kemudian ini kita lepas lagi, maka dengan sendirinya ini akan lepas ya. Ini pun kalau pakai logika ya, ini gimana bisa masuk ya? Ini kan juga diameternya juga lebih besar nih ya. Nah, bisa. Tapi pakai logika juga ini bisa masuk. Jadi langkah yang pertama adalah seperti ini. Nah, nanti kita tutupkan seperti itu ya. Jadi ini seperti kita masukkan kemari ya. Kita sebentar ya. Ya, jadi itu ini keluar dulu. Ini untuk masuk kita harus memperhatikan seperti itu ya. Nah, ketika sampai sini, ini masuk sini dulu. Nah, kemudian ini dimasukkan kemari ya.
Bentar. Nah, ini sudah kembali atau masuk kembali ya. Jadi inilah yang kaitannya dengan puzzle Jepang ya. Jadi ini untuk melatih kesabaran juga sekaligus belajar sambil bermain. Demikian yang bisa disampaikan kaitannya dengan dua lab peraga ini yang menantang kreativitas dan inovasi yang kaitannya dengan satu model Tower of Hanoi atau Menara Hanoi, yang kedua adalah puzzle Jepang. Demikian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.